suka denger atau kagak ya terserah, ini kan opini pribadi. Harga teman, lalu yang video-video yang lalu udah ada. Harga teman tuh sebenarnya yang bener-bener nyupport usaha teman. Harga teman ngapresiasinya itu ya lebihin. Jadi Panji pernah bilang kayak gini, Panji Pragiwaksono itu komika, dia pernah bilang kayak gini. Dia pernah ditawari kerjaan sama temannya, terus dia bilang temannya bilang harga teman Ji ya. Terus dia bilang harga teman segini. Terus kalau harga ke orang berapa, harga ke orang sekian. Malah lebih rendah harga ke orang ketimbang harga ke teman. Nah, terus temannya nanya, "Kenapa harga teman lebih mahal daripada harga orang?" Ya karena kalau teman, yang benar-benar teman itu yang ngebantu usaha teman, bukan malah ngebunuh usaha teman. Jadi kalau mau memang benar-benar bantu usaha teman, ngapresiasinya itu ya paling enggak kalau disebutin harganya sama teman itu ya iyalah, jangan ditawar-tawar lagi, jangan diminta diskon lagi. Justru kalau minta diskon itu bukan ngapresiasi sih, bukan harga teman sih sebenarnya, harga bangsat sih sebenarnya. Itu aja sih. Ya terserah sih, ini kan opini pribadi. Jadi kalau misalnya mungkin yang lain punya masukan berbeda, silakan. Jadi ini kan opini pribadi aja. Makasih ya. Oke, sampai 31, bye. Siapa dari antara kalian yang pernah, mungkin kalian bisa salah satunya orang yang menawar menjadi harga teman, atau mungkin Anda orang yang salah satu korban di harga temenin. Ya sebenarnya banyak yang harga teman itu ya. Yang dimaksud harga teman sendiri kalian juga bisa googling. Tapi kalau menurut persepsi saya adalah harga teman tuh di mana-mana kayaknya nggak ada menguntungkannya deh kayaknya sih. Teman punya keahlian bikin prewedding, video, foto, ya pokoknya yang kayak videografi, fotografi kayak gitu deh, ataupun seni-seni lainnya kayak nulis, melukis, menyanyi dan lain-lain lah pokoknya. Manakala klien berucap bisa dong harga teman, Sebenarnya harga bangsat sih sebenarnya. kalian ya harus bisa membayar sesuai dengan apa jasanya dia gitu, bukan karena asas pertemanan kalian gitu. Kalaupun kalian emang udah berteman dari TK, SD, SMP, SMA berteman sama orang yang sama, tapi keahliannya kan kita tidak bisa memungkiri dong. Misalnya si A berteman dengan si B, terus si A punya keahlian videografi, si B mau menikah, dia terus ngedeketin si A, minta tolong dong dibantu, bisa dong harga teman. Men, kita nggak tahu men kebutuhan dia apa men. Mungkin pada saat itu dia lagi butuh duit, mungkin keluarganya ada yang sakit, mungkin dia pengen nabung dan membeli sesuatu, mungkin juga dia pengen nikah. Mana kita tahu. Lu yang dibantu, lu seneng kan dapat apa yang lu mau kan. Tapi giliran dia yang sebagai orang punya keahlian dihargain temen tuh kayak waduh. Bangsat sih sebenarnya. Kalau nawar masih masuk akal lah, tapi yang masuk akal juga gitu, nggak usah nawar yang kayak sampai ke akar-akarnya gitu. Misalnya budget video prewedding misalnya 2.500.000, nggak usah lagi ditawar jadi 2 juta atau 1.500.000 gitu. Ya udah emang segitu, dan dia pun menargetkan harga segitu ya berkat asas apa yang dia udah dia rincikan sesuai kebutuhannya men. Sebagai orang yang bekerja di bidang seni juga ya, kalau yang di bidang seni itu kita bangga dengan apa yang kita punya. Terus apabila orang lain membayar dengan apa yang kita lakukan, terus membayar dengan apa yang kita minta dan kita inginkan, terus terjadilah kerjasama yang baik, itu memuaskan. Kita pun kerjanya juga nggak setengah-setengah gitu loh. Kita pun kerjanya yang benar-benar maksimal, ngeditnya. Cuman biasanya si klien ini sih biasanya mikir, itu kan bisa aja diedit, ngedit video cuma potong-potong doang, kasih musik beres. Ngedit foto cuma di grading doang, dikasih warna, dipotong-potong, dikasih cantik, pakai aplikasi beres. Aduh. Terus kalian ditawar dengan, kalian udah punya budgeting nih misalnya sekian nih. Misalkan katakan 1 juta gitu, budgeting kalian untuk fotografi misalnya. Terus dia datang, terus dia nawar, bisa dong harga teman, ayolah tolonglah dibantu. 300.000 misalnya, waduh. Dan di Nukan sendiri tuh masih ada gitu yang harga-harga temen gitu. Oh ya, by the way, kita sudah pernah nayangin juga tuh, kita bikin konten sebats ya, nanti akan muncul di sini nih. Bikin videografi, bikin sinematik prewedding gitulah pokoknya ya, untuk prewedding sama wedding lah pokoknya. Minta harga temen tuh kita bahas di situ. Kalau tidak mulai dari kita yang mengubah, orang akan manja jadinya sebagai klien. Contoh, ada salah satu videografer di Nukan yang udah ternama, udah terkenal kan. Giliran klien datang ke dia nggak nawar.
nggak berani nawar, entah nggak berani nawar atau memang benar-benar ngeliat kualitasnya, tapi giliran ke si B dia nawar gitu loh. Maksudnya kayak gimana gitu? Apakah emang kita ada pembedaannya gitu? Kedepannya tuh nggak ada lagi harga-harga temen, biasain deh. Cuma susah juga gitu. Misalnya si A si B udah udah berusaha untuk melawan harga teman dengan dibilang idealis. Wah, sebenarnya bukan idealis ya. Ya nggak munafik bro, kita juga butuh duit gitu kan. Nah misalnya kayak si A si B udah mencoba idealis, ada teman si C yang videografer juga yang dia 100.000 pun digigit gitu, ada. Tapi menurutku sih ini bagus sih, karena emang bener kita tuh kalau pengen ngerubah sesuatu tuh emang harus kita lawan dan kita nggak boleh munafik. Jadi buat kalian, apakah kalian termasuk konten kreator yang diharga temenin, ataukah kalian sebagai klien yang mengharga temankan teman? Waduh. Berpulang lagi kepada kalian, kalau kalian emang punya hati, punya uang, hargailah teman, bukan memanfaatkan teman.